Pemirsa, 5 rumah makan semi permanen hangus di dalam api di kawasan industri Jababeka, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran juga terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur dan melalap 4 kios dan 1 gudang. Lima rumah makan yang berada di kawasan Jababeka, Kampung Sempu, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar. Api dengan cepat menyambar ke bangunan semi permanen tersebut. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari kawasan Jababeka dan Kabupaten Bekasi dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Diduga api berasal dari bagian belakang warung tempat memasak. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini ditangani petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Kebakaran melanda di kawasan Jatinegara Barat, Kecamatan Jatinegara, menghanguskan 4 kios dan 1 gudang penyimpanan. Sejumlah pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari ledakan gas dari salah satu kios yang terbakar. Api kemudian merambat ke kios lain hingga membakar sebagian gudang penyimpanan pasar Master Jatinegara. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Peristiwa kebakaran sempat menimbulkan kemacetan di ruas Jalan Jatinegara Barat. Petugas mengalihkan arus kendaraan yang menuju Matraman ke ruas Jalan Jatinegara Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gempa terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Tengah. Sejumlah warga dan penghuni rumah sakit pun berhamburan panik menyelamatkan diri. Anak so turun, pas yang interna juga, yang interna kayaknya ini isolasi. Gempa berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah barat daya Poso, Sulawesi Tengah pada Rabu malam. Menurut data BMKG, gempa terjadi 70 km barat daya kota Poso dan terjadi pada pukul 20.06 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah pasien yang berada di RSUD Poso berhamburan menyelamatkan diri. Gempa juga membuat sejumlah rumah warga rusak. Gempa bumi yang terjadi di Poso juga dirasakan warga yang ada di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, dan Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sejumlah pasien yang berada di Rumah Sakit Terampuang Kota Palopo dan Rumah Sakit Batara Guru Belopa memilih meninggalkan ruang perawatan dengan infus yang masih terpasang di tangan. Sebelumnya gempa berkekuatan magnitudo 6,3 juga mengguncang Kabupaten Pahuato, Provinsi Gorontalo. Gempa terjadi di Gorontalo pada Rabu pukul 4.50 pagi waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa dengan kekuatan 6,3 magnitudo ini berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pahuato, Gorontalo. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa dengan kekuatan 6,3 magnitudo ini berpusat di 8 km tenggara Kabupaten Pahuato, Gorontalo. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak terima diinterupsi salah satu komunitas ojek online. Diskusi transportasi Kementerian Perhubungan berujung ricuh di kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat. Diskusi terpaksa dihentikan dan dijaga oleh polisi. Kericuhan pecah saat diskusi transportasi dengan tema transportasi online yang adil dan berkelanjutan yang digelar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub di Hotel Kawasan Pecenongan, Jakarta Pusat. Para peserta diskusi saling tuding dan tunjuk sambil mengeluarkan kata-kata cacian. Akibatnya diskusi yang awalnya untuk menampung dan menyalurkan pendapat ojol harus dihentikan sejenak. Kericuhan dipicu sejumlah komunitas ojek online yang berbeda pendapat melayangkan interupsi kepada pembicara hingga mengundang reaksi protes. Kericuhan pun berlanjut hingga keluar hotel. Kedua massa komunitas ojol terus terlibat aksi adu mulut hingga harus dibubarkan polisi.
Bahkan seorang mak-mak dari salah satu komunitas juga terbawa emosi dan harus dievakuasi. Pada diskusi ini, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub juga menghadirkan perusahaan aplikator, pengamat transportasi, dan perwakilan beberapa komunitas ojol. Selain menolak wacana dijadikan buruh, komunitas ojol juga meminta kenaikan tarif dan potongan aplikasi maksimal 10%. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sejumlah pasangan muda-mudi asal Bogor dipalak seorang pemuda bermodus parkir liar di Bundaran HI Jakarta Pusat. Mereka kesal akibat diminta uang sebesar Rp10.000 secara paksa dengan ancaman. Sejumlah pemotor yang parkir di kawasan Bundaran HI tiba-tiba didatangi pria yang mengaku sebagai juru parkir di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Baru nyampe dimintain duit parkir, karena apa? Karena dia itu mau pulang. Jadi dia itu minta duit parkir. Ketegangan terjadi lantaran pelaku yang meminta uang sebesar Rp10.000 secara paksa dan dengan nada ancaman. Rencana pasangan muda-mudi asal Bogor, Jawa Barat yang akan menikmati keindahan malam di jantung ibu kota pun buyar. Video aksi premanisme modus parkir liar ini pun viral dan menuai komentar negatif dari warganet. Sejumlah pengemudi ojol yang biasa mangkal di lokasi mengaku resah dengan aksi pemalakan ini. Mereka berharap polisi turun tangan dan menindak pelaku agar tidak lagi mengganggu kenyamanan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selebgram Erika Carlina mendatangi Polda Metro Jaya untuk melanjutkan laporan dugaan pengancaman dan penyebarluasan data pribadi oleh mantan kekasihnya DJ Panda. Erika mengaku terancam secara psikologis dan fisik, termasuk janin yang ia kandung. Selebgram Erika Carlina mendatangi Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan kasus dugaan pengancaman dan penyebarluasan data pribadi yang diduga dilakukan mantan kekasihnya DJ Panda. Usai pemeriksaan 4 jam di Subdit Renakta di Treskrimum Polda Metro Jaya, Erika mengungkapkan bahwa kedatangannya juga didampingi keluarga dan kerabat. Ia juga membawa barang bukti termasuk foto USG dan data pribadi yang disebarkan tanpa izin mantan kekasihnya. Aku dari awal udah akui ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil kok nutupin ini kok. Erika mengaku sempat mendapat ancaman dari grup sosmed mantan kekasihnya yang beranggotakan 500 orang. Erika juga menduga informasi kehamilannya yang selama ini ditutupi disebar oleh mantannya di grup tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.